so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda De Apriani. Saya dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai New Public Service. Tentu saja saya tidak sendirian. Saya bersama rekan saya, yaitu ada Novi Supiani dan Dimas Surya. Baiklah, penjelasan pertama akan dimulai dari saya, yaitu saya akan membahas mengenai pengertian New Public Service. New Public Service atau NPS merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet Fidernard dan Robert Bidernard melalui bukunya yang berjudul The New Public Service. Buku ini terbit pada tahun 2003. Paradigma New Public Service dimaksudkan untuk mengcounter paradigma teori New Public Service yang memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada yang berprinsip run government sepanjang suara itu rasional dan legitimate secara normatif dan konstitusional. Seorang pemimpin dalam birokrasi bukanlah semata-mata makhluk ekonomi seperti yang diungkapkan dalam teori New Public Management, melainkan juga makhluk yang berdimensi sosial, politik, dan menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang demokratis, konsep The New Public Service atau NPS menjanjikan perubahan nyata kepada kondisi birokrasi pemerintahan sebelumnya. Pelaksanaan konsep ini membutuhkan keberanian dan kerelaan aparatur pemerintahan, karena mereka akan merelakan waktu dan tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku. Alternatif yang ditawarkan konsep ini adalah pemerintah harus mendengarkan suara publik dalam pengelolaan tata pemerintahan. Meskipun tidak mudah bagi pemerintah untuk menjalankan ini setelah sekian lama bersikap sewenang-wenang terhadap publik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novi Supiani. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengertian New Public Service. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah New Public Service. Paradigma New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet Fidernard dan Robert Bidernard yang terbit tahun 2003. Paradigma New Public Service dimaksudkan untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama saat ini, yakni paradigma New Public Management yang berprinsip run government like a business atau market as solution to the ills in public sector. Ketidakberhasilan NPM mewujudkan administrasi publik yang berkeadilan sosial melahirkan pendekatan baru yang berorientasi kepentingan masyarakat, yaitu New Public Service. NPS dalam literatur administrasi publik dikenal juga dengan paradigma governance, public governance, atau collaborative governance untuk menggantikan istilah government dalam paradigma Old Public Administration dan paradigma NPM. Perkembangan New Public Service merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu administrasi publik yang telah mengalami evolusi sepanjang waktu. New Public Service juga mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Konsep ini mengakui bahwa solusi untuk masalah publik seringkali memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Sejak tahun 1990-an, konsep New Public Service terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Perkembangan teknologi informasi juga telah memengaruhi cara pelayanan publik diselenggarakan. Perkembangan New Public Service merupakan respon terhadap tuntunan yang semakin kompleks dan berubah-ubah dalam masyarakat modern. Meskipun ada kritik dan kontroversi seputar pendekatan ini, konsep ini tetap menjadi salah satu paradigma penting dalam studi administrasi publik dan upaya untuk meningkatkan kinerja sektor publik dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, selanjutnya akan membahas tentang prinsip New Public Service. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami tentang prinsip-prinsip New Public Service menurut Den Hart. Yang pertama, melayani warga
atau yang bisa disebut dengan seek the public interest. 3. Kewarganegaraan lebih berharga daripada wirausahaan atau bisa disebut dengan value citizenship over entrepreneurship. Yang keempat, berpikir strategis, bertindak demokratis, biasa disebut dengan think strategically, act democratically. Yang kelima, memahami akuntabilitas bukan hal sederhana. Yang keenam, melayani ketimbang mengarahkan atau disebut dengan serve rather than steer. Selanjutnya, menghargai manusia bukan sekedar produktivitas saja, atau biasa disebut dengan value people not just productivity. Nah teman-teman, sekian penjelasan mengenai New Public Service dari kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.